Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar pendengar? Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOA Biztalk, inspirasi bisnis, manajemen, dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Apa kabar pendengar? Semoga siaran ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat, dan optimis selalu. Para pendengar sekalian, kalau kita bicara mengenai gerakan perkoperasian, adalah gerakan yang selama ini digadang-gadang untuk bisa menjadi motor penggerak dari perekonomian nasional. Namun demikian, setelah sekian lama perjalanan perkoperasian, nampaknya koperasi di Indonesia ini belum bisa mencapai potensi tertingginya. Hari ini kita akan bahas bersama mengenai tantangan-tantangan apa yang ada di dalam dunia perkoperasian dan bagaimana perkoperasian ini bisa menjadi pilar bagi pengembangan ekonomi, terutama bagi teman-teman yang di dalam industri UMKM di Indonesia. Bersama kita hari ini sudah datang pakar kita, ahli kita, yang tamu spesial kita yang kita undang untuk berdiskusi bersama kita hari ini. Beliau adalah Wakil Ketua Umum dari Dewan Koperasi Indonesia, Dekopin, dan juga pengajar dari Binus Business School. Kita sambut dengan meriah Bapak Dr. Agung Sujatmoko. Selamat datang. Ya, selamat datang Pak Wahyu dan pendengar semua yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih nih Pak Agung nih. Tadi kita sudah pengantar ya, buka Pak Agung. Ada apa sih Pak Agung? Ini kan kalau kita bicara mengenai Indonesia, negara Pancasila, dibangun atas dasar usaha bersama begitu ya. Ya, betul. Tapi ternyata salah satu bentuk usaha bersama yang paling populer sebenarnya kan koperasi, Pak Agung. Ya. Kenapa ya? Apa yang terjadi dengan koperasi sehingga kok nampaknya sampai sekarang itu belum terdengar gaungnya gitu, Pak? Ya, makasih Pak Wahyu dan pendengar semua yang saya hormati. Kalau kita bicara koperasi ini belum bisa memberikan kontribusi yang besar untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, berarti ada sesuatu masalah yang ada. Jadi ada masalah yang muncul gitu atau yang ada di koperasi. Kalau saya melihat bahwa koperasi ini kan ide dasarnya adalah ekonomi kebersamaan. Ekonomi gotong royong kalau menurut Bung Karno ya, atau ekonomi berjamaah. Ekonomi yang diusahakan secara bersama-sama karena kepentingan dan kebutuhan yang sama. Ekonomi yang dibangun atas dasar kesetaraan, tidak ada penguasaan oleh kelompok tertentu. Nah, kalau ini tidak dijalankan, di mana koperasi punya prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi, tidak dijalankan atas kebersamaan dan kegotong royongan, tidak beda jauh dengan pelaku bisnis yang lain. Misalnya swasta yang dimiliki oleh individu atau kelompok karena punya saham. Kalau di koperasi, saham atau simpanan atau iurannya kan milik bersama. Jadi ada kebersamaan yang dibangun, tetapi nyatanya kenapa kok tidak bisa memberikan kesejahteraan besar? Berarti prinsip-prinsip nilai-nilai koperasi tidak dijalankan secara sungguh-sungguh dan konsisten oleh koperasinya. Akhirnya karena kalau sebuah organisasi tidak dijalankan berdasarkan komitmen, konsistensi atas prinsip-prinsipnya, berarti dia tidak punya kekuatan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ekonomi koperasi sebagai ekonomi kebersamaan, maka yang harus kita kedepankan adalah keterbukaan, kepercayaan, ya, terbuka atas semua dinamika ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di koperasi itu. Terus kepercayaan antara siapa? Antara pengurus dengan anggotanya. Anggota harus percaya pada pengurusnya, pengurus harus percaya pada anggotanya. Sehingga terjadi keterbukaan yang bisa menimbulkan partisipasi. Nah, yang sekarang terjadi adalah partisipasi anggota di koperasi tidak terjadi dengan baik. Sehingga contoh misalnya, kalau koperasi simpan pinjam, pinjamnya di koperasi, belinya di badan usaha lain. Yang untung siapa? Tempat lain. Nah, ini persoalan yang kita hadapi. Jadi kembali bahwa koperasi belum bisa memberikan kontribusi besar karena ada prinsip-prinsip dan nilai-nilai di koperasi yang ditinggalkan. Bagaimana solusinya? Kita, gerakan koperasi, harus mengembalikan ruh dan semangat menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan nilai-nilai koperasi dalam kehidupan berkoperasi. Wah, menarik sekali. Jadi yang kalau disampaikan oleh Pak Agung berarti permasalahannya itu di tahap fundamental ya Pak? Ya, betul. Di tahap ideologi, betul, dalam tanda kutip ya gitu ya. Jadi kalau kita bicara koperasi belum sampai
maksimal karena secara ideologi ini belum dijalankan Ya. gitu ya. Sekarang kita coba untuk bedah dikit terkait dengan ideologi perkoperasian itu, Pak. Kalau dengan konsep ideologi perkoperasian, Pak, itu apakah koperasi itu memang bisa berkembang seperti korporasi misalkan gitu? Ya. Kalau korporasi kan gampang ya. Ya, Oh, betul. nanti untungnya lari ke pemilik modal, pemilik Ya. modalnya juga kerjanya lebih kuat karena dia tahu bahwa hasilnya ini untuk dia gitu. Nah, ketika koperasi semakin banyak kepala, semakin banyak pemikiran, apakah secara ideologi memang memungkinkan untuk bisa besar itu, Pak? Ya, makasih. Ini menarik Pak Wahyu ya. Jadi dalam 10 tahun belakangan atau 15 tahun belakangan ini saya berpikir begini. Sebelum sekarang ini ya pemerintah mempunyai kebijakan di era Presiden Pak Jokowi periode terakhir ini beliau mempunyai kebijakan untuk modernisasi koperasi. Modernisasi. Ya, jadi modernisasi koperasi, apa yang dimodernisasikan? Kalau pandangan kami di Kopin, yang dimodernisasikan adalah organisasi dan bisnisnya. Contoh misalnya, koperasi itu kan one man one vote. Setiap anggota punya satu suara dalam pengambilan keputusan tertinggi di rapat anggota. Itu tidak boleh diingkari, itu harus dijalankan. Tetapi yang harus kita modernisasi adalah bukan one man one vote-nya, tetapi bagaimana pengambilan keputusan tertinggi di rapat anggota itu diukur berdasarkan studi kelayakan bisnis yang dikembangkan koperasi. Yang nanti implementasikan dilakukan oleh pengurus dan manajemen koperasi. Nah, yang kedua yang dimodernisasi adalah selain organisasi adalah bisnisnya. Nah, sekarang ini basic pengembangan bisnis kan di knowledge dan teknologi. Ya. Koperasi itu masih belum menerapkan itu. Koperasi masih terlena dengan studi kelayakan yang aman-aman saja. Belum ke studi kelayakan yang punya visi hari ini dan visi masa depan. Contoh misalnya, salah satu indikator modernisasi koperasi adalah digitalisasi. Dari 130.000 koperasi yang ada di Indonesia ini kita bangga bahwa negara Indonesia jumlah koperasinya terbesar di dunia. Oh ya. Dari sisi jumlah ya. Dari jumlah ya. Dibandingkan negara-negara lain. Tapi dari sisi volume usahanya itu masih kalah jauh dengan negara-negara di Asia saja, misalnya dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dengan India kita kalah jauh ya. Karena memang mereka sudah melakukan transformasi bisnis berapa puluh tahun yang lalu ketika mereka menyadari bahwa koperasi tidak beda jauh dengan pelaku usaha yang lain. Koperasi harus dikelola secara profesional. Koperasi harus didasarkan pengembangan bisnisnya kepada studi kelayakan yang sangat visible. Kalau nggak visible nggak usah dilakukan. Koperasi harus dibangun oleh partisipasi aktif anggotanya. Koperasi harus dibangun dengan kebutuhan anggotanya dipenuhi oleh koperasi. Nah, ini yang 10-15 tahun yang lalu saya sudah nyampaikan bahwa modernisasi koperasi ke depan harus dilakukan. Plus harus ditambah saat ini adalah bagaimana koperasi menggunakan digital. Jadi digital sebagai sebuah alat untuk mempermudah pengelolaan organisasi dan bisnis koperasi. Nah, tadi dikatakan Pak Wahyu ya, ini bisa nggak menjadi besar? Praktek baik koperasi di Indonesia sudah besar tapi dalam kapasitas yang di situ. Contoh misalnya, Kospin Jasa itu koperasi simpan pinjam yang cukup besar di Indonesia karena sudah asetnya kira-kira sekitar 12 triliun sampai 14 triliun. Dan dia punya anggota ribuan ya. Ada satu koperasi yang asetnya tidak 12 triliun, sekitar 4 triliun, itu koperasi Kelingkumang. Ini yang dibangun ya, koperasi kredit ini yang dibangun atas ini 3 hal penting. Koperasi ini bisa besar, bisa menjadi satu kekuatan ekonomi jika pendekatan pembangunan koperasi di 3 hal. Pembangunan ekonominya, pembangunan sosial, dan pembangunan budayanya. Nah, sosial budaya menjadi pelengkap untuk membangun ekonomi. Karena apa? Kebersamaan. Kalau yang dibangun hanya ekonominya, nanti akan terjadi persaingan di antara anggota yang itu bisa menimbulkan hancurnya koperasi. Karena persaingan yang tidak sehat. Persaingan untuk menguasai ekonominya. Tapi kalau ekonomi dibangun bersama-sama dengan nilai-nilai budaya dan sosial yang membangun kebersamaan, itu menjadi kekuatan besar.
Contoh koperasi besar di Asia ya, misalnya Japan Agriculture. Itu koperasi pertanian yang sangat besar di Jepang. Padahal Jepang punya keterbatasan banyak. NACF, National Agriculture Federasi koperasinya di Korea Selatan. Kalau Korea Selatan namanya Nonghyup. Nonghyup itu kalau di Korea Selatan salah satu konglomerat miliknya koperasi. Jadi koperasi itu bisa menjadi konglomerasi jika nilai-nilai prinsipnya ditanamkan, membangun kebersamaan di antara semua eksponen di gerakan koperasi, dan dia mengembangkan bisnis dengan skala korporasi. Itu boleh, tidak dilarang. Kalau dilihat dari sampaikan Pak Agung tadi ya Pak ya, jadi koperasi di Indonesia itu sebagian besar rata-rata itu kecil-kecil jumlahnya banyak gitu, tapi secara kekuatan ekonomi nggak bagus ya, nggak kurang kuat gitu ya. Apa itu kaitannya sama budaya orang Indonesia Pak ya? Kadang-kadang orang gesek sedikit, bikin sendiri. Ya gitu, gesek sedikit bikin sendiri gitu kan. Ya, nah betul. Ini gimana tuh Pak secara budaya gitu ya? Apakah dengan budaya Indonesia seperti ini memang bisa menjadi lahan subur gitu ya bagi koperasi seperti itu? Ya, jadi kalau kita melihat budaya bangsa kita ini kan sebenarnya budaya bangsa kita ini sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa ya, terutama Bung Karno. Bung Karno mengatakan bahwa menawarkan Pancasila sebagai falsafah bangsa dengan 5 nilai. Jika ya, dalam rapat BPUPKI tanggal 1 Juni Bung Karno mengatakan mengusulkan 5 Pancasila, yaitu pri ketuhanan, pri kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Itu yang ditawarkan. Tapi jika tuan-tuan anggota BPUPKI tidak mau dengan Pancasila, maka bisa dipras menjadi Trisila. Dan jika tidak mau, maka bisa dipras lagi menjadi Ekasila yang namanya gotong royong. Jadi sebenarnya Bung Karno sudah mendalami tentang bagaimana kehidupan bangsa kita. Sejak zaman sebelum merdeka sampai kemerdekaan, beliau menjadi presiden. Nah, tapi yang menjadi persoalan sekarang kita adalah ternyata berdasarkan dasar negara, berdasarkan falsafah kehidupan bangsa kita yang gotong royong, ketika kita berkaitan dengan ekonomi, gotong royong itu dilupakan, Pak Wahyu. Ya. Padahal gotong royong menjadi kekuatan yang luar biasa. Contoh misalnya di desa-desa itu kalau gotong royong, kerja bakti, semua orang datang di situ dan selesai itu membangun jalan, membersihkan jalan dan sebagainya. Dibandingkan sendiri-sendiri. Nah, yang kedua, bangsa Indonesia ini sebagian besar penduduknya adalah beragama Islam. Kalau kita beragama Islam, kan kita punya rukun Islam, jumlahnya 5. Saya kadang-kadang mengibaratkan, kalau orang Islam menjalankan ajaran Islam, itu kan harus mulai dari syahadat sampai naik haji. Kalau orang koperasi harus menjalankan mulai dari prinsip koperasi ada 7, mulai dari keanggotaan terbuka sampai kepada peduli kepada sesama. Ya, termasuk kerjasama di dalamnya, terus pendapatan atau keuntungan diberikan pada anggota koperasi berdasarkan partisipasi dan sebagainya, itu harus dijalankan. Kalau orang Islam tidak menjalankan rukun Islam, berarti kan bukan orang Islam yang sesungguhnya. Sama dengan koperasi. Nah, ini yang harus pertama Nah, harus dibangun kesadaran bersama bahwa koperasi adalah bagian dari perjuangan bersama karena kepentingan yang sama dan memenuhi kebutuhan yang sama. Nah, yang kedua yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini terkait dengan modernisasi koperasi, itu kan salah satunya membangun koperasi secara ekonomi dengan skala besar. Ya. Nah, untuk bisa besar itu hanya bisa dibangun kalau ada kebersamaan. Nggak mungkin koperasi besar tanpa ada kebersamaan di antara semua anggota dan komponen manajemen yang ada di organisasi koperasi. Itu yang harus kita kedepankan, Pak Wahyu. Wah, luar biasa nih Pak Agung ya. Di segmen 1 ini pembahasannya sudah mulai mendalam terkait dengan tantangan-tantangan dan apa yang sekarang kita hadapi ya di dalam dunia perkoperasian. Pada prinsipnya kita mesti kembali pada ideologinya, menjalankan secara tertib, dan tadi disampaikan oleh Pak Agung bahwa di dalam berbagai best practices di dunia maupun di Indonesia ada yang berhasil gitu ya. Artinya kalau ada yang berhasil bisa ditiru sebenarnya gitu ya. Kita akan lanjutkan Bapak para pendengar sekalian nanti di segmen kedua. Voice of Indonesia.
dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi segmen kedua acara VOA Bistock bersama saya Wahyu Setiobudi. Masih bersama kita Wakil Ketua Umum Dekopin dan juga pengajar dari Binus Business School, Bapak Agung Sujatmoko. Ya. Pak, tadi kita udah banyak cerita mengenai tantangan-tantangan apa yang dihadapi oleh dunia perkoperasian di Indonesia ini, Pak. Nah, pengen tahu lebih dalam, ini kan para pendengar ini tentu ada yang anggota koperasi, ada yang pengurus koperasi, ada yang memiliki usaha, ya, yang pengen membuat koperasi gitu, Pak. Kalau seandainya teman-teman ini sudah punya koperasi dan pengen menjalankan gitu, apa Pak step by step-nya? Terus bagaimana cara kita meyakinkan bahwa koperasi kita ini bertransformasi menjadi koperasi memang betul-betul tajam, baik, terpercaya seperti yang tadi disampaikan Pak Agung? Ya, makasih Pak Wahyu. Jadi yang pertama, kalau diminta bagaimana resepnya ya koperasi bisa maju dan berkembang, pertama koperasi jangan mengingkari prinsip-prinsip koperasi. Jalankan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi yang intinya adalah kebersamaan, kegotong royongan, kebersamaan di antara pengurus anggota koperasi untuk berkembang bersama-sama, maju bersama-sama dan sejahtera bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu pengembangan koperasi sebagai sebuah entitas bisnis tidak bisa lepas dari bagaimana membangun kekuatan ekonomi. Nah, tentu harus dicari kekuatan ekonomi yang dibutuhkan oleh komunitas anggota yang besar. Ya, contoh misalnya, ada 10.000 anggota koperasi. 10.000 anggota koperasi itu kan pasti membutuhkan sandang pangan papan. Kalau misalnya pangannya dikelola oleh koperasi 10.000 dengan pendapatan rata-rata belinya, belanjanya untuk kebutuhan sehari-hari itu 100.000. Satu bulan kan satu anggota koperasi, satu keluarga koperasi itu kan sudah mengeluarkan 3 juta. Kalau 3 juta satu bulan dihimpun 10.000 kan sudah besar itu skala ekonominya. Nah, itu cara mudah untuk membangun ekonomi. Jadi yang kedua adalah bahwa setelah tadi jangan melupakan prinsip-prinsip koperasi, jangan meninggalkan atau ingkar terhadap koperasi. Yang kedua adalah pengembangan usahanya didasarkan atas kebutuhan ekonomi anggota. Yang ketiga, ekonomi anggota bisa dikelola dengan baik jika para pengelolanya juga punya kemampuan berbisnis yang baik. Ya, pengurus harus paham tentang studi kelayakan. Pengembangan ekonomi anggota yang dibutuhkan itu dasarnya yang ketiga adalah bagaimana tata kelola yang profesional, tata kelola yang mengedepankan good cooperative governance kalau di koperasi, atau kalau di swasta good corporate governance gitu ya Pak. Nah, itu harus dijalankan. Artinya di situ prinsip efisiensi, prinsip efektivitas, prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas atas pengelolaan koperasinya harus dilakukan. Nah, yang keempat, jangan berpikir hanya internal. Organisasi itu misalnya koperasinya dengan 10.000, tidak. Bahwa koperasi bisa berkembang jika bisa melayani juga kebutuhan masyarakat sekitarnya. Contoh, koperasi yang bisa membangun distribusi dan retail kan bisa mempunyai cabang di mana-mana. Untuk bisa melayani itu, ya kembali lagi bahwa visi, misi, dan tujuan berkoperasi harus diancangkan mulai dari berdirinya koperasi sampai dengan tahapan-tahapan berapa besar koperasi ini akan bisa dibawa oleh para pengurus dan anggotanya. Yang paling akhir, harus dikedepankan kepada kebersamaan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Karena kesejahteraan bersama ini kalau tidak tercipta, nanti akan terjadi persaingan di internal. Begitu terjadi persaingan internal, maka dengan sendirinya maka bibit hancurnya koperasi itu akan muncul. Contoh Bapak Ibu sekalian yang di Jakarta misalnya, dulu hebat pesaingnya Bluebird itu adalah Kosti Jasa. Oh iya, zaman dulu banyak. Sekarang satu pun tidak ada. Banyak banget ya Pak. Nggak ada sekarang. Karena apa? Ingkar terhadap prinsip-prinsip koperasi dan sudah mulai muncul persaingan antar individu untuk persoalan kekuasaan dan ekonominya. Karena lupa bahwa koperasi ini prinsipnya prinsip kebersamaan, di mana
persoalan ekonomi harus satu kesatuan dengan membangun budaya dan kondisi sosial yang lebih baik. Ini yang sebenarnya saya selalu punya pertanyaan nih Pak Agung ini. Ini mencoba untuk membandingkan antara kondisi ideal, sifatnya itu ideologi seperti itu ya, dengan kondisi real nih Pak. Kalau seandainya misalkan ini koperasi itu kemudian membesar ya, terus kemudian volume ekonominya membesar, si manajer koperasi atau pengurus koperasi yang merasa ya, bisa melakukan itu, kan secara alamiah nih, natural ya Pak ya, manusiawi gitu ya. Saya ini udah berkontribusi banyak kok, dapatnya sama dengan orang yang biasa gitu. Ya, kalau saya di korporasi, CEO saya udah dapat kaya raya gitu kan. Yang kemudian akhirnya muncul seperti tadi, bergeser menjadi koperasi itu menjadi dikuasai oleh individu, rapat anggota nggak pernah. Nah ini seperti apa Pak, pergeseran-pergeseran seperti ini Pak untuk mengantisipasinya? Saya melihat ada dua sisi ya Pak Wahyu. Sisi pertama adalah sisi individu dan keserakahan individu dalam menguasai ekonomi. Nah, ini bisa diselesaikan di koperasi sebagai sebuah entitas bisnis sosial yang dimiliki oleh banyak orang dengan sistem kompensasi yang profesional. Ini catatan penting dan saya selalu mengkritik bahwa pengurus koperasi di Indonesia ini tidak sungguh-sungguh juga mengelola koperasinya. Kenapa? Karena pengurus koperasi tidak menghitung secara profesional berapa kompensasi yang diterima ketika bisa mengembangkan organisasi dan bisnisnya. Lebih banyak dia menghitung ini adalah jerih payah saya secara sosial. Kan keliru itu. Seorang pengurus koperasi tidak beda jauh tugas dan fungsinya dengan seorang CEO perusahaan besar. Betul. Sehingga ini sistem kompensasi harus dibenahi di koperasi. Karena sekarang ini pengurus koperasi ini kompensasinya menjadi persoalan ketika ini besar kompensasinya menjadi kecemburuan bagi anggota lain. Kalau misalnya ketua koperasi digaji 1 bulannya 50 juta, ini menjadi kecemburuan di antara ini. Nah ini yang sistem mekanisme dan prosedur untuk kompensasi di koperasi ini sampai hari ini saya belum membaca panduan yang baik gitu. Nah, mestinya seperti apa dalam perspektif Pak Agung, seperti apa Pak? Kalau perspektif saya, saya pernah membaca catatannya Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, bahwa pengurus koperasi harus digaji selayaknya sebagai seorang direktur di usaha partikelir. Nah, tetapi di koperasi ini kan timbul persoalan kecemburuan kalau sudah pengurusnya gajinya tinggi gitu. Nanti rebutan orang punya keinginan jadi pengurus koperasi padahal nggak punya kapasitas dan kompetensi. Ini yang jadi persoalan pertama yang harus diselesaikan. Jadi sistem kompensasi bagi manajemen koperasi dan sistem kesejahteraan bersama itu harus dirumuskan tuntas di koperasi itu. Yang kedua adalah yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan bisnis koperasi dan modernisasi, pilihannya adalah keterbukaan yang tadi good cooperative governance ditunjang dengan teknologi. Sekarang ini teknologi digital mampu mendukung transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Contoh, kalau belum berdigital, pengurus koperasi ini tidak bisa per tanggal 5 Januari ketika tutup buku tahun tanggal 31 Desember itu menyelenggarakan rapat anggota. Karena harus konsolidasi keuangan dulu gitu. Tapi kalau dengan digital, hari ini tanggal 31, seminggu berikutnya bisa dokumen untuk pelaporan keuangan sudah bisa dini. Plus anggota juga akan diberi akses tentang perkembangan bisnis melalui aplikasi yang ada di handphonenya anggota. Itu yang saat ini tidak ada pilihan, koperasi juga harus bertransformasi dan menggunakan digital dalam pengelolaan organisasi dan bisnis koperasi. Karena itu dua hal yang harus dilakukan oleh koperasi hari ini ke depan. Kalau itu tidak dilakukan, koperasi akan menjadi organisasi yang artefaknya ada di museum-museum. Ya ini ekstrim ya Pak sebenarnya. Tapi bisa jadi terjadi kalau tidak terjadi, tidak selesaikan. Bisa terjadi. Kasus seperti di Kostijaya bisa terjadi. Kalau sekarang tinggal hanya di buku-buku catatan-catatan saja. Tapi Kostijaya sudah nggak ada. Betul, apalagi kalau kemudian praktek-praktek yang kurang baik ini kemudian menjadi reputasi masyarakat sehingga kemudian masyarakat jadi antipati gitu Pak. Nah itu yang menjadi masalah. Sekarang ini
kalau kita studi mungkin ya, suatu saat harus kita teliti nih Pak Wahyu. Yeah. Apakah citra koperasi masih baik atau tidak? Karena sekarang ini kalau saya mengadakan rapat atau pertemuan dengan gerakan-gerakan koperasi baik di kabupaten kota, di tingkat provinsi dan sebagainya, ini saya nggak ngelihat generasi milenial. Generasi yang lahir tahun 90 apalagi generasi zilenial yang lahir tahun 2000 nyaris nggak lihat saya. Koperasi-koperasi di kalangan kampus yang dulu saya basicnya di situ, ya, saya bisa jadi wakil ketua umum koperasi karena bergerak dari koperasi kampus sampai menjadi ketua umum koperasi pemuda Indonesia, itu sekarang sudah mulai ada dan tiada. Nah berarti kaum generasi baru Indonesia ini tidak paham dengan koperasi. Padahal koperasi-koperasi di negara-negara kapitalis sendiri itu cukup besar-besar. Misalnya Mondragon di Spanyol itu koperasi besar, generasi mudanya banyak. Di NACF, di Federasi Koperasi Pertanian Korea, itu para profesionalnya banyak yang muda. Dan petani-petani muda juga dihidupkan oleh Federasi Koperasinya itu. Jadi saya nggak tahu nih di Indonesia nanti ini negara Pancasila yang membangun gotong royong atas dasar nilai-nilai kebersamaan, tapi kok nggak bisa merepresentasikan badan usaha yang wujudnya adalah kebersamaannya koperasi. Berarti ke depan pandangan saya mungkin negara kita dari negara gotong royong menjadi negara individualitas. Ini PR bersama yang harus kita perhatikan terus gitu Pak Agung ya. Betul. Para pendengar sekalian, ini menarik sekali ya. Jadi artinya bahwa memang tahap-tahap untuk menuju ke situ itu harus kita rintis ya, terutama bagaimana kita tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perkoperasian, kemudian bergeser menjadi koperasi yang modern melalui digitalisasi tadi ya, Pak. Kemudian juga pandangan yang modern terhadap bisnis. Artinya betul-betul mengambil keputusan bisnis itu berbasis pada basis-basis data ya, visibility yang bagus sehingga kemudian keputusan itu tidak salah gitu ya. Kita akan lanjutkan lagi nanti pembicaraan kita yang seru ini di dalam segmen ketiga setelah kita saksikan jeda berikut untuk memberikan kesempatan buat kita untuk berrehat sejenak. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, masih bersama saya Wahyu Setiobudi di acara VOA Bistock, inspirasi bisnis manajemen dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Bersama kita masih ada pakar koperasi, Wakil Ketua Umum dari Dekopin, Bapak Agung, Dr. Agung Sujatmoko. Ya. Pak, ini sesi terakhir ini saya pengen tembak langsung ini Pak. Tadi kan sudah disampaikan banyak sekali tantangan, kemudian kita melihat ada nilai-nilai koperasi yang tergerus ya di generasi millennials. Peran Dekopin di mana Pak selama sekian tahun ini dan bagaimana yang sudah dilakukan Pak? Ya, Dekopin ini kan organisasi yang cukup tua ya. Jadi didirikan di Kongres Pertama Koperasi di Tasikmalaya tahun 1947. Jadi Kongres Pertama Koperasi di Indonesia itu, Gerakan Koperasi di Indonesia itu tanggal 11 sampai tanggal 14 Juli tahun 1947, di mana Bapak Koperasi Indonesia, ya, waktu itu belum jadi Bapak Koperasi Indonesia, Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden berangkat dari Jogja karena sudah agresi militer pertama Belanda di Indonesia, berangkat dari Jogja ke Tasikmalaya. Dalam sejarah penelusuran saya, kenapa di Tasikmalaya? Karena Tasikmalaya salah satu kota di Jawa waktu itu yang koperasinya ada yang besar dan tidak menjadi incaran dari serbuan Belanda waktu itu. Datanglah di situ. Waktu itu ada salah satu keputusan yang terkait dengan gerakan koperasi memutuskan berdirinya SOKSI, Sentral Organisasi Koperasi Republik Indonesia, yang saat ini menjadi Dekopin. Nah, apa perannya? Perannya gerakan koperasi Dekopin itu sesuai dengan Undang-Undang Koperasi, di salah satu babnya adalah lembaga gerakan koperasi. Pertama adalah pembawa aspirasi, perjuangan koperasi dalam sisi advokasi. Kita melakukan advokasi tentang peraturan-peraturan pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada koperasi. Ini pekerjaan yang mudah disampaikan, tetapi tidak bisa lepas dari dinamika politik kehidupan pengambilan kebijakan di sebuah negara. Contoh misalnya, kritik kami dari Dekopin
bahwa pemerintah sekarang itu masing-masing masih ada ego sektoral. Contoh, kalau di Kementerian Koperasi nggak ada masalah badan hukum atau badan usaha masyarakat itu koperasi. Tapi ketika kita bawa di undang-undang desa, di mana di situ akan dikembangkan ekonomi rakyat di desa, maka di undang-undang desa bukan koperasi. Koperasi bukan pilihan satu-satunya. Karena badan usaha milik desa bisa berbadan hukum koperasi, bisa berbadan hukum PT. Waktu pembahasan dulu, Dekopin pernah menyampaikan, kalau dalam bentuk badan usahanya koperasi tidak ada masalah. Bahwa bantuan pemerintah kepada pemerintah desa, itu kalau berbadan hukum koperasi bisa diwujudkan dalam bentuk simpanan pokok dan simpanan anggota koperasi. Sehingga BUMDes itu miliknya masyarakat desa. Tapi kalau PT siapa? Karena PT itu kan pemegang saham, individu. Berarti miliknya kepala desa, perangkat desa, atau tokoh-tokoh masyarakat desa. Karena pemegang sahamnya hanya individu, tidak boleh dalam bentuk badan. Di Kementerian Pertanian juga begitu. Ya, itu yang terkait dengan ego sektoral masih ada di antara kita. Nah, itu kita advokasi. Kita beri masukan. Di pertanian BUMP itu miliknya petani. Bentuknya bisa PT, bisa koperasi dan sebagainya. Ini persoalan ekosektoral. Ini tugas advokasi kita. Yang kedua adalah Dekopin tugasnya adalah edukasi, mendidik. Karena pada dasarnya saya mempelajari sejarah perkembangan koperasi dunia dan di Indonesia. Ini bisa dijadikan sebagai satu kekuatan sebagai wadah ekonomi gotong royong jika di koperasi ini dibangun sistem pendidikan untuk menyadarkan kebersamaan. Pendidikan dalam arti luas, Pak Wahyu. Jadi contoh misalnya bagaimana pengurus berkomunikasi dengan manajemen berkomunikasi dengan anggota berkomunikasi dengan anggota. Konteksnya adalah membangun kekuatan ekonomi dan sosial serta budaya secara bersama-sama menjadi sebuah kekuatan entitas bisnis yang bersama. Itu fungsi edukasi. Nah, kalau fungsi edukasi kita punya namanya Lembaga Pendidikan Koperasi Lapenkop. Itu yang membuat modul-modul, bahan-bahan ajar, metodologi dan strategi untuk pendidikan. Ada pendidikan anggota, ada pendidikan pengurus, ada pendidikan pengawas, ada pendidikan manajemen dengan segala dimensi bisnis yang ada. Pendidikan kewirausahaan pun juga ada, teknik bisnis pun ada. Yang menjadi masalah adalah ketika fungsi edukasi ini dilakukan, itu duitnya dari mana? Ada dua. Kalau koperasi yang sadar berpendidikan bahwa salah satu SHU itu digunakan untuk pendidikan. Prosentase sekian digunakan pendidikan dan itu terutama rapat anggota. Koperasi yang sadar bahwa pentingnya pendidikan ekonomi kepada anggotanya maka dijalankan. Jadi swadaya. Ya. Tapi yang tidak sadar kita harus bantuan pemerintah. Nah, bantuan pemerintah ini yang sangat kecil karena tadi persoalannya persoalan tarik-menarik kekuatan kebijakan pemerintah antar satu departemen dengan departemen kan berbeda-beda. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga fasilitasi. Fasilitasi ini fungsi yang digunakan yang dilakukan Dekopin untuk memfasilitasi pengembangan bisnis dan organisasi, terutama pengembangan bisnis. Maka muncullah jaringan usaha koperasi. Nah, kita mengadakan expo tentang karya koperasi. Kita mengadakan expo UKM dan koperasi. Nah, fungsi advokasi, fungsi edukasi, dan fungsi fasilitasi harus kita jalankan secara bersama-sama. Nah, contoh misalnya, kita pernah menyampaikan gagasan yang sampai hari ini masih kita akan terus perjuangkan untuk menjadikan koperasi sebagai pilar negara. Ada dua pendekatan, pilar negara secara politik dan pilar negara secara ekonomi. Ya. Yang kita harus lakukan adalah bahwa koperasi harus mampu memberikan advokasi dan menjadi rumah besar bagi para pelaku bisnis yang lain. Salah satu yang kita advokasi, kita fasilitasi, dan kita edukasi adalah bahwa kalau ada UKM dalam satu kawasan tertentu yang sebagian besar dikerjakan oleh masing-masing, maka di situ berhimpun dalam wadah koperasi. Dengan menggunakan strategi, nanti bisa menggunakan strategi joint financing, mereka menghimpun dana bersama-sama untuk membeli faktor produksi yang dibutuhkan. Contoh misalnya,
dalam satu desa atau kecamatan di situ semua masyarakatnya mengusahakan membuat tahu atau tempe. Maka mereka berhimpun di koperasi, mereka menghimpun uang bersama-sama untuk membeli kedelai bersama-sama. Kan lebih murah harganya dibanding kalau masing-masing beli sendiri. Jadi itu joint financing. Terus joint buying dan joint selling. Mereka menetapkan bahwa tempe kita dengan kualitas standar yang sudah ditetapkan bersama dijual dengan harga sekian. Karena di situ akan terhindar dari persoalan persaingan individu. Ini menjadi satu kebersamaan dalam wadah bersama-sama, koperasinya besar milik mereka, begitu mendapatkan keuntungan akan kembali lagi pada mereka. Ini yang fungsi-fungsi dan peran-peran yang dilakukan Dikopin. Yang terakhir peran Dikopin yang mengimplementasikan ketiga tugas dan tanggung jawab Dikopin adalah tetap terus harus memperjuangkan kepentingan dan aspirasi gerakan koperasi untuk memberikan pencerahan kepada bangsa ini agar menjadi kekuatan ekonomi gotong royong. Oke, Pak Agung, ini menarik sekali. Jadi memang sebenarnya sih perannya sangat sentral ya di dalam pengembangan ini, Pak Agung. Kalau terkait dengan itu, apakah sebenarnya Dikopin itu punya semacam roadmap gitu, Pak Agung? Misalkan targetnya sampai per tahun itu seperti apa gitu. Nah, sampai sekarang ini sudah tercapai atau belum? Berapa yang perlu kita kejar gitu, Pak Agung? Ya. Kalau dikatakan roadmap di gerakan koperasi itu ada Renstra namanya. Renstra itu kita putuskan di Munas Dewan Koperasi Indonesia setiap 5 tahun sekali. Target pencapaian dari masing-masing tahun di dalam Renstra itu sudah ada sampai ada visi misi gerakan koperasi Indonesia Dikopin di tahun 2045. Jadi visi misi Dikopin di 100 tahun Indonesia Merdeka untuk menjadikan koperasi sebagai pilar negara. Ini sudah ada. Persoalannya bagaimana kita mengukur tingkat ketercapaian setiap tahunnya. Ini yang kita masih punya kendala di sumber daya. Ada dua hal yang sumber daya kita tidak punya, yang sangat besar pengaruhnya terhadap pencapaian Renstra. Pertama, pembiayaan. Dikopin bukan organisasi yang bisa menghimpun dana dari usaha mandiri, karena Dikopin adalah organisasi nirlaba. Ini berbeda dengan federasi atau gerakan koperasi di negara lain, Pak Wahyu. Ya, kalau di Amerika itu ada namanya CLUSA, Cooperative League of USA. Itu gerakan koperasinya milik negara Amerika. Untuk bisnisnya dia punya NCBI, National Cooperative Business Association. Semua bisnisnya yang terkait dengan koperasi di Amerika maupun kepentingan koperasi di Amerika dengan negara-negara lain di dunia, itu kalau bisnis dengan NCBI. Di Cina Co-op itu punya 17 badan usaha yang bergerak di salah satunya di cycling economic. Dia ditugaskan oleh negara untuk dibiayain, diberi bantuan oleh negara untuk mendaur ulang limbah-limbah plastik dan elektronik yang ada di situ. Dan itu besar, cukup besar. Di Malaysia, gerakan koperasi namanya Angkasa. Itu mendapatkan fasilitasi untuk seluruh pegawai negeri di Malaysia yang punya pinjaman di perbankan dan punya premi asuransi, itu dikolek oleh Angkasa. Jadi dia punya sumber pendanaan yang cukup. Di Indonesia itu yang kita tidak punya. Sehingga kalau dari mandiri kita belum bisa menghimpun kekuatan karena koperasinya masih kecil-kecil dan kesadaran bersamanya masih kurang. Kalau meminta pemerintah punya keterbatasan atas itu. Itu yang akhirnya pengukuran atas pencapaian roadmap itu yang belum bisa konsisten kita lakukan. Tapi Renstra dan konsep strategi pengembangan koperasi sampai 100 tahun Indonesia Merdeka kita sudah punya. Walaupun implementasinya masih belum konsisten dan punya komitmen yang sama karena keterbatasan sumber daya uang, anggaran, dan sumber daya manusia yang ada di koperasi. Waduh, ini kalau kita bahas bisa satu hari banyak yang bisa kita gali, nggak akan selesai ya Pak Agung ya. Betul. Ini menarik sekali Pak Agung, ini para pendengar sekalian, ini sesi yang sangat berharga, insight-nya banyak sekali. Tadi sudah kita sampaikan bahwa koperasi adalah satu bentuk ya ekonomi kerakyatan yang sebenarnya diidam-idamkan. Kalau kita memang berkomitmen untuk hidup di dalam negara Indonesia yang basisnya adalah gotong royong, maka sebenarnya ini adalah pintu yang
gerbang emas sebenarnya harus kita bangun ya. Namun dalam membangunnya ini adalah usaha bersama yang merupakan membutuhkan kontribusi dari banyak pihak gitu, terutama juga tadi ada pemerintah, kalangan akademisi mungkin ya, para bisnismen dan segala macam untuk kemudian bisa bergabung bersama. Tapi ini tidak pernah ada pesimisme ya Pak. Ya. Kita tetap optimis bahwa ini bisa akan dibangun terus dan nanti mudah-mudahan kita bisa sampai di titik itu. Ya. Pak Agung, sebelum kita akhiri sesi kita hari ini ada closing remark Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Jadi yang pertama Dekopin, para akademisi menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang bisa mewujudkan tentang nilai-nilai dasar dan falsafah kehidupan bangsa, terutama gotong royong. Ini sebuah keunggulan. Tetapi kita sadari bahwa sampai hari ini keunggulan koperasi sebagai badan usaha bersama dan menjalankan prinsip gotong royong ini belum berjalan optimal. Maka yang kedua dibutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat untuk membangun koperasi sesuai dengan jati dirinya didasarkan pada dua pendekatan. Pendekatan struktural dengan peraturan perundang-undangan yang mendukung mewujudkan kebersamaan dan pendekatan kultural. Membangun koperasi sebagai badan usaha yang mengedepankan pada 3 pilar nilai, pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar budaya. Yang terakhir, ini bukan idealita. Ini menjadi sebuah realita dan sudah dibuktikan best practice-nya oleh negara-negara yang fahamnya kapitalistik. Kita yang negara Pancasila harus lebih mengedepankan untuk mengembalikan itu. Yang paling akhir adalah bahwa kita tidak boleh pesimis dengan kondisi yang ada. Citra koperasi yang belum baik, sumber daya masih terbatas dan sebagainya, bisa kita kerjakan bersama-sama, hanya dibutuhkan satu komitmen. Komitmen bersama antara pemerintah, gerakan koperasi dan masyarakat untuk membangun kebersamaan, menjauhkan dari persaingan individu yang kecenderungannya membunuh satu dengan yang lain. Itu aja Pak Wahyu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Agung. Ini penutupan dari Pak Agung ini menutup manis ya sesi kita hari ini. Mudah-mudahan para pendengar sekalian ini membawa manfaat buat Anda semua. Dan kita bisa jumpa lagi di sesi mendatang. Banyak sekali tema-tema menarik yang kita bisa ikuti. Kita jumpa lagi dan menjadi UMKM Indonesia yang sinergi, bertumbuh dan berdaya. Sampai ketemu. Bye. Terima kasih Pak. Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.